Misi kekristenan di Tanah Batak oleh Johansen. Yang menjadi latar belakangnya, Tanah Batak memiliki adat dan kepercayaan tradisional yang sangat kuat. Kehadiran misionaris menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang. Johansen sendiri hadir sebagai misionaris yang melanjutkan pekabaran Injil dengan melakukan misi dalam konteks budaya Batak. Mengenal lebih jauh misionaris Johansen. Siapakah Johansen itu? Johansen adalah seorang misionaris Kristen yang datang ke Tanah Batak dengan melayani setelah masa awal misi Kristen. Johansen juga memiliki pendekatan yang kontekstual dan persuasif guna membujuk masyarakat di Tanah Batak untuk lebih mengenal Injil, kemudian menekankan pembinaan iman dan pendidikan. Masuk kepada tujuan misi yang dibawakan oleh Johansen. Misionaris Johansen datang dengan misi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, kemudian membentuk iman Kristen yang berakar di dalam budaya Batak. Yang berikutnya adalah membangun jemaat yang mandiri, kemudian menghadirkan perubahan rohani dan sosial bagi seluruh masyarakat di Tanah Batak. Masuk kepada pendekatan misi yang dibawakan oleh misionaris Johansen. Ternyata misionaris Johansen membawa dua pendekatan misi. Kita telaah satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan budaya atau kontekstualisasi, di mana misionaris Johansen menghargai adat Batak, tepatnya pada Dalihan Natolu. Berikutnya, tidak menolak adat secara total. Kemudian menyaring adat yang bertentangan dengan Injil, yang mana Injil tersebut harus disampaikan tanpa menghilangkan identitas Batak. Artinya, misionaris Johansen beradaptasi dengan budaya yang ada di Tanah Batak. Pendekatan misi yang kedua yaitu pendidikan dan pengajaran. Johansen membuka sekolah dasar dan mengadakan pengajaran dasar, kemudian mengajarkan baca tulis. Berikutnya juga pendidikan sebagai sarana misi guna membantu masyarakat untuk memahami isi daripada Alkitab. Masuk kepada pembinaan jemaat. Johansen membentuk struktur gereja, kemudian menyiapkan pemimpin lokal dan juga menanamkan disiplin rohani kepada masyarakat budaya Batak, kemudian membina kehidupan berjemaat. Masuk kepada tantangan pelayanan. Ternyata ketika menjadi misionaris di Tanah Batak, Johansen menemui banyak tantangan ketika menjalankan pelayanannya. Adapun beberapa tantangan yang saya masukkan ketika Johansen melayani di Tanah Batak. Yang pertama, penolakan dari masyarakat adat tertentu seperti kecurigaan ketika Johansen datang, mereka curiga terhadap ajaran baru. Kemudian konflik antara adat lama dan ajaran Kristen. Berikutnya keterbatasan sarana dan kondisi geografis. Namun, tantangan di atas dihadapi oleh Johansen dengan penuh kesabaran, keteladanan hidup, dan konsistensi iman. Masuk kepada dampak misi yang dibawakan oleh Johansen. Dampak misi Johansen yang pertama yaitu dampak dari misi Johansen ketika bertumbuhnya komunitas Kristen di wilayah Batak. Kemudian terbentuknya gereja-gereja lokal, termasuk dalam tradisi HKBP. Kemudian perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan dan kehidupan sosial. Kekristenan menjadi bagian dari identitas masyarakat Batak tanpa menghilangkan adatnya. Nilai misiologis yang dapat dipetik dari misi Johansen, beberapa pelajaran pentingnya. Yang pertama, misi Kristen harus menghargai budaya setempat meskipun membawa ajaran yang baru. Kemudian, Injil tidak disampaikan dengan paksaan, tetapi dengan kasih. Artinya menggunakan komunikasi persuasif yang bertujuan untuk membujuk seluruh masyarakat. Berikutnya, pendidikan adalah sarana strategis dalam misi. Kemudian, gereja dipanggil untuk membawa keselamatan rohani dan pembaharuan sosial. Yang menjadi kesimpulan sekaligus penutup daripada misi kedatangan Johansen ke Tanah Batak. Misi kekristenan Johansen menunjukkan bahwa kegiatan pekabaran Injil yang efektif adalah
ketika misi dilakukan dengan kontekstual, dialogis, dan transformatif. Melalui pendekatan yang menghargai budaya Batak, Johansen berhasil menanamkan iman Kristen yang bertumbuh dan berkelanjutan di tengah masyarakat.